Salam sejahtera untuk kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kita jumpa lagi dalam episode ke-8 Hidup dalam Penggembalaan yang Benar. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun saudara pendengar dimanapun saudara berada yang mendengarkan YouTube ini, saya berharap kita semua akan diberkati Tuhan dalam episode ini. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius pasal 2 ayat 6. Ini tentang nubuatan tentang seorang gembala agung. Terus coba baca. Matius 2 ayat 6 demikian. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Saudaraku, ini dikatakan nubuatan tentang datangnya seorang gembala. Itulah Kristus sebagai gembala agung yang akan menggembalakan umat Allah. Di sini kalimatnya yang menggembalakan umat Israel, yang akan memimpin umat Israel, yang akan menyertai umat Israel. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gembala itu berfungsi menyertai, menuntun, menjaga, memelihara. Supaya apa? Supaya domba-domba ini aman. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala kita. Dialah yang menyertai kita. Dialah yang memimpin kita. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepadanya. Karena dia sebagai gembala, dia rela menebus kita. Sikap gembala agung untuk mendapatkan umatnya. Kita boleh baca dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dalam pembacaan ini semua orang telah berbuat dosa. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan bahwa domba-dombanya Tuhan itu telah hilang, telah berserak. Terus selanjutnya, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. tetapi ketika datangnya Yesus Kristus menebus, mengambil, mengumpulkan seluruh domba-domba yang tercerai-berai itu, maka mereka disebut menjadi domba gembalaannya Tuhan. Maka kita dikumpulkan, ditebus oleh darahnya. Jadi gembala mengorbankan hidupnya untuk demi domba-dombanya, untuk menyelamatkan domba-dombanya. Perjuangan gembala berarti luar biasa. Perjuangan gembala ini mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, inilah kalau kita berbicara soal penggembalaan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya berharap bagi kita semua, siapapun kita, dimanapun kita berada, jangan ada saudara anggap enteng masalah penggembalaan. Tetapi justru Tuhan ingin menggembalakan kita. Kita baca selanjutnya. Ayat 25. Ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi karena iman. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Supaya kita saudara dikasih oleh Tuhan berdamai dengan Allah. Dan Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita. Selanjutnya, Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia
terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah saudara dikasih, ini dilakukan untuk menebus kita. Karena sejak dahulu dosa itu telah berlarut-larut dalam hidup kita. Tetapi dosa itu dibebaskan dari hidup kita. Supaya kita menjadi umat gembalaan Tuhan yang kudus. Umat gembalaan Tuhan yang kudus, yang suci, yang cemerlang di hadapannya. Inilah jemaat gembalaan. Inilah yang digembalakan. Saudara dikasih Tuhan Bapak Ibu, dua hal penting yang kusampaikan kepada kita bagaimana kita digembalakan. Pertama adalah orang yang tergembala itu berada dalam rencana Tuhan. Berada dalam rencana Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang tergembala itu berarti adalah mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan baca poin yang kedua ini, mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yang menaruh harapannya pada Tuhan. amin. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kalimat mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, ini kan teori. Praktek mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Ini yang perlu kita tahu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Praktek mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya berharap kita harus mengerti bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan. Saya ambil contoh saudaraku, kota Niniwe. Kota Niniwe ini adalah mengandalkan Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, ketika ada sebuah bencana yang akan terjadi, coba kita baca. Dengan cepat. Yunus. Yunus pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Kita melihat orang Niniwe percaya kepada Allah. Ada sebuah pesan Tuhan yang mengatakan bahwa 40 hari lagi akan ada musibah besar di kota Niniwe. Ada musibah besar di kota Niniwe. Ini saudara tantangan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi karena orang Niniwe adalah percaya kepada Tuhan, maka sikap mereka mengandalkan Tuhan adalah baca. Mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Nah saudara dikasih oleh, karena orang Niniwe ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan itu didengarnya, dia percaya. Maka saudara tindakannya adalah menaruh harapannya kepada Tuhan, menyerah, mengandalkan Tuhan. Maka dia mengambil keputusan berdoa dan berpuasa. Kita baca terus. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di agung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak
Ini namanya puasa ekstrim. Apa yang dilakukan orang Niniwe adalah ini puasa ekstrim. Saudaraku, puasa tidak makan, tidak minum bukan hanya orang dewasa, tetapi bayi, anak-anak yang sedang menyusui. Bukan hanya itu, hewan peliharaan mereka seluruhnya dinyatakan puasa dan mereka semua harus berteriak kepada Tuhan. Nah saudara dikasih, ini namanya ekstrim, saudara. Tapi inilah namanya puasa yang mengandalkan Tuhan. Saya katakan kalau kalimat mengandalkan Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, ini gampang kita, tapi praktek untuk melakukan ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ini butuh pergumulan yang luar biasa. Tetapi saudara tahu, ketika mereka menyerah total kepada Tuhan, maka perlindungan gembala itu akan datang. Maka mereka dilindungi oleh Tuhan. Bencana itu dibatalkan. Musibah itu dibatalkan. Mengapa? Karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Karena mereka datang merendahkan diri di hadapan Allah. Menyerah total di hadapan Allah. Pasrah total kepada Tuhan. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, mereka terbela. Nah Bapak Ibu dimanapun kita berada, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika saudara menghadapi setiap masalah seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi masalah, engkau sudah menempuh jalan buntu. Apakah itu masalah rumah tanggamu? Apakah itu masalah ekonomimu? Apakah itu masalah penyakit? Saudara dikasih oleh Tuhan, menyerah total itu adalah sikap yang diambil anak-anak Tuhan, yang diambil oleh jemaat yang tergembala. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa kata Tuhan? Coba kita baca 2 Tawarik 20 ayat 17. Kita akan perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Apapun masalahmu, biarkan Tuhan berperang. Kamu hanya diam saja. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 17. Iya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nah saudaraku, biarkan Tuhan berperang. Biarkan Tuhan berperang, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Biarkan Tuhan berperang, apapun persoalanmu, apapun musuhmu, menyerah total kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kemenanganmu. Tuhan adalah sumber kemenanganmu. Dia adalah gembala agung kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat 20 perhatikan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Selanjutnya dikatakan percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada hamba Tuhan yang memimpin kamu, maka kamu akan berhasil. Saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa besar kepercayaanmu terhadap Tuhan, seberapa besar kepercayaan terhadap hamba Tuhan yang melayani saudara, yang memimpin saudara, yang menggembalakan saudara. Seberapa besar keyakinanmu sehingga kamu dapat taat, sehingga kamu dapat menuruti. Saudara dikasih oleh Tuhan firman Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, bukan berarti kalau kamu digembalakan kamu tidak akan mendapat masalah. Ayub adalah orang yang digembalakan oleh Tuhan. Ayub adalah orang yang digembalakan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan,
kita akan perhatikan bagaimana Ayub digembalakan. Tetapi saudaraku, dia tahu Ayub digembalakan, tetapi Ayub mengalami musibah yang luar biasa. Dimulai dari anak-anaknya meninggal dunia, harta bendanya seluruhnya habis, bahkan diberikan lagi penderitaan yang mengerikan, yaitu penyakit yang membuat badannya membusuk. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, tetapi saudaraku, karena Ayub menyadari bahwa dia selalu ada disertai Tuhan, maka dia tidak pernah kecewa dalam mengikut Tuhan. Bahkan dalam penderitaan yang dialami, dia selalu mengucap syukur. Dia selalu mengucap syukur bahwa semua yang dialami adalah kehendak Allah, kehendak Gembala. Karena dia tahu, karena Tuhan adalah gembalanya, dia lebih peduli terhadap dia. Tuhan lebih peduli terhadap Ayub. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, coba dibaca Ayub pasal 17 ya. Yang dikatakan saudaraku, penebusku hidup. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ayub 18 ayat 25. Demikian, tetapi aku tahu penebusku hidup. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah kalimat yang luar biasa dari Ayub. Dia tahu bahwa penebusnya hidup. Dia akan bangkit, dia yakin bahwa Tuhan akan bangkit menolong dia. Bahkan kalimat dikatakan, tanpa daging pun aku akan tetap melihat Allah. Ini adalah iman yang luar biasa dalam diri Ayub. Dia begitu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam dirinya. Selalu ada dalam dirinya. Saya percaya masalah yang kita hadapi, saudara dikasih oleh Tuhan, belum seperti masalah yang dihadapi oleh Ayub. Masalah yang dihadapi oleh semua kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seberat apa masalah yang kau hadapi? Seberat apa penderitaan yang kau hadapi? Mengucap syukurlah, menyerahlah kepada Tuhan, berdoa dan berpuasalah. Serahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, pergumulan, serahkan kepada Kristus Sang Gembala. Berdoalah, berpuasalah, menyerahlah kepada Tuhan. Katakan, ini aku, ini aku. Dia pasti bangkit menolong kita. Saudara-saudara, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah, Dia adalah penolong kita. Dia adalah pembela kita. Dia pasti menolong kita semuanya. Haleluya. Amin.